Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Risma Drapsari di mata kuliah Financial Technology. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Dan untuk saya ingatkan sekali lagi untuk pertemuan kita untuk ujian akhir semester dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Nanti untuk materinya sudah ada semua yang ada di draft untuk financial technology. Dan bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas untuk mereview artikel, silahkan teman-teman kumpulkan ke link drive masing-masing, baik untuk kuliah online maupun untuk kuliah offline. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai manajemen risiko financial technology. Nah, untuk submateri yang kita akan bahas, yakni yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko dari financial technology. Lalu ada lagi yaitu jenis risiko dalam industri financial technology apa saja. Selain itu ada bagaimana membuat perusahaan agar tahan terhadap risiko dari financial technology dan cara terbaik untuk membuat manajemen risiko yang efektif, serta yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik, yang pertama kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan manajemen risiko dari financial technology. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, maka di sini kita akan membahas mengenai manajemen risiko yang ada di industri fintech. Itu biasanya serupa dengan bidang lainnya. Namun, hal ini menambahkan tanggung jawab dan risiko tambahan akibat pengelolaan uang dan data orang lain. Nah, di sini manajemen risiko di sini itu akan melibatkan pengenalan, pemeriksaan, dan reaksi terhadap potensi risiko. Nah, manajemen risiko yang baik itu juga akan melibatkan pengambilan tindakan positif, proaktif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa yang namanya manajemen risiko di industri financial technology itu sama dengan manajemen risiko yang ada di industri lain. Cuman tadi ya ada tambahan tanggung jawab dan tambahan risiko akibat pengelolaan serta data milik orang lain. Kalau kita berbicara mengenai financial technology, berarti itu kan kita mengelola data dan keuangan milik orang lain melalui suatu teknologi ya. Nah, di sini resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan keuangan itu akan semakin menjadi nyata dan meningkat. Jadi, perusahaan itu perlu melakukan peninjauan atau memperluas program manajemen risiko yang ada. Nah, dengan adanya tadi nih, sekarang financial technology sudah tumbuh berkembang secara pesat, maka risiko dari yang dihadapi oleh manajemen perusahaan keuangan itu juga semakin meningkat. Jadi, perusahaan itu perlu meninjau atau memperkuat program manajemen risiko yang ada. Nah, manajemen risiko itu efektif dapat menjaga perolehan pendapatan. Nah, serta itu, keberhasilan dari program-program ini akan menjadi hal yang sangat penting seperti yang sudah terjadi pada perusahaan jasa keuangan tradisional. Jadi kalau kita berbicara mengenai manajemen risiko di jasa keuangan tradisional ya, perbankan itu kan pasti ada manajemen risikonya sendiri. Nah, tidak beda dengan vintage. Vintage itu kan sekarang semakin meningkat. Lalu untuk manajemen risikonya pun manajemen harus mengupayakan bahwa ada risiko yang efektif untuk menjaga perolehan pendapatan dari industri vintage-nya itu sendiri. Nah, ini ya, teman-teman berarti sekarang sudah paham apa yang dimaksud dengan manajemen risiko dari financial technology. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis risiko dalam industri financial technology. Di sini di layar teman-teman sudah ada beberapa jenis-jenis risiko. Yang pertama adalah risiko peraturan dan kepatuhan. Ada risiko keamanan cyber ya. Kalau untuk
resiko peraturan dan kepatuhan, saya rasa baik itu untuk jasa lembaga keuangan yang tradisional maupun yang secara financial teknologi itu semua sama. Kalau untuk resiko keamanan cyber itu hanya dimiliki di industri finansial teknologi. Lalu di sini resiko pemeliharaan baik di vintage maupun tradisional itu sama. Terus ada resiko operasional, ada resiko keuangan, lalu ada resiko dukungan yang dihadapi oleh klien, resiko kewajiban, ada resiko pilihan vendor, resiko arsitektur, resiko komunikasi, resiko kunci vendor, serta resiko pembangunan. Jadi ini adalah beberapa jenis-jenis resiko dalam industri finansial teknologi. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu resiko peraturan dan kepatuhan. Ini ya, resiko peraturan dan kepatuhan. Nah, di beberapa bidang vintage, peraturan yang ada masih kurang stabil. Nah, hal ini akan meningkatkan sedikit risiko. Misalnya, teman-teman mengenal blockchain dan keamanan data, itu adalah dua bidang yang masih dalam proses pengembangan. Kerangka peraturan mereka belum ditetapkan dengan baik ya. Salah satunya blockchain sama keamanan data. Lalu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah hal ini itu dapat menyulitkan perusahaan vintage untuk mengidentifikasi serta memitigasi potensi risiko secara efektif. Nah, di sini saya tidak ingin berbicara tentang kurangnya pedoman peraturan yang jelas. Tapi di sini mengenai kompleksitas teknologi itu akan semakin memperburuk tantangan dalam pengelolaan resiko kepatuhan dan peraturan. Ini ya teman-teman ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kompleksitas teknologi itu dapat memperburuk tantangan dan mengelola resiko kepatuhan dan peraturan. Nah, di sini dengan adanya penerapan GDPR dan PSD2, perusahaan vintage di Eropa, ini kita berbicara mengenai perusahaan vintage yang ada di dunia, bukan yang ada di Indonesia saja. Jadi kita bahas yang ada di Eropa itu harus mematuhi pedoman perlindungan data dan keamanan sistem yang ketat. Kalau di Indonesia terkait dengan risiko peraturan dan kepatuhan, kemarin kita sudah berbicara mengenai data yang tersebut sudah ada peraturan dari Bank Indonesia, ada peraturan dari Kementerian Komunikasi, serta ada peraturan dari OJK. Nah, itu yang mendasari risiko peraturan dan kepatuhan vintage yang ada di Indonesia. Nah, yuk kita kembali lagi di penerapan GDPR dan PS2 perusahaan vintage yang ada di Eropa. Dia itu harus mematuhi pedoman perlindungan data keamanan sistem yang ketat, di mana badan pengatur nasional di berbagai negara seperti FCA di Inggris, AMF dan ACPR di Prancis. Nah, itu memberlakukan persyaratan peraturan yang juga berdampak pada perusahaan vintage. Jadi semua perusahaan vintage itu diatur mengenai tentang resiko peraturan dan kepatuhannya. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara memitigasi resiko regulasi? Nah, ketika kita berbicara mengenai cara memitigasi resiko regulasi, ini ya teman-teman ya, pastikan sebagai seorang manajer atau CEO pemilik bisnis itu memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan yang berlaku di dunia bisnis dan operasional. Nah, hal ini itu dapat dilakukan dengan mempekerjakan profesional hukum berpengalaman yang dapat menavigasi landscape peraturan dan membantu perusahaan tetap waspada terhadap perubahan peraturan. Hal ini mencakup pelaksanaan uji tuntas dan penilaian risiko secara menyeluruh, serta penerapan program kepatuhan yang kuat, pantauan dan uji coba program secara teratur, dan pastikan selalu aktif ya, selalu tetap efektif juga untuk menangani atau memitigasi resiko dari regulasi. Yang kedua, caranya adalah
bekerja sama dengan badan pengatur dan asosiasi industri untuk selalu mengetahui perkembangan praktik dan peraturan terbaik. Jadi, cara memitigasinya adalah kita harus berkolaborasi dengan asosiasi industri. Nah, kolaborasi dengan regulator ini dapat membantu perusahaan itu dalam membangun kepercayaan serta kredibilitas di mata pelanggan dan investor. Jadi hal ini itu dapat menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen untuk beroperasi serta tanggung jawab yang patuh terhadap perusahaan finansial teknologi itu terhadap risiko regulasinya. Nah, yang ketiga, caranya adalah memprioritaskan risiko pengaturan dan kepatuhan. Saat seseorang itu memprioritaskan risiko peraturan dan kepatuhan, itu berarti menghadapi landscape peraturan yang kompleks dan berkembangnya sangat pesat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengelola risiko secara efektif dan terus mendorong inovasi dalam industri jasa keuangan. Jadi ketika si ownernya, pihak manajemennya itu memprioritaskan risiko peraturan dan kepatuhan, berarti dia secara efektif dapat terus mendorong inovasi dalam industri jasa keuangan, berkembangnya jasa keuangan terkait dengan finansial teknologi tentunya ya. Yang kedua tadi, risiko operasional. Yang disebut dengan risiko operasional itu adalah terkait dengan manajemen risiko tentang kekhawatiran signifikan bagi perusahaan vintage. Nah, ini ya risiko operasional. Nah, birokrasi yang berlebihan adalah masalah umum yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menyulitkan implementasi perubahan dengan cepat. Jadi, sebuah perusahaan vintage perlu melakukan perubahan pada penawaran produk dan layanannya. Nah, perusahaan itu mungkin perlu melalui beberapa proses dan persetujuan yang rumit dan memakan waktu yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jadi ketika tadi ya perusahaan tadi akan membuat atau penawaran produk dan layanan yang baru dalam perusahaan vintage, maka itu tidak serta-merta langsung bisa masuk ke perusahaan vintage-nya, tapi dia perlu melakukan waktu sebelum ditetapkan boleh atau tidaknya produk tersebut atau layanan tersebut mampu berdaya saing di pasar atau tidak, seperti itu. Nah, di sisi lain, adanya birokrasi yang tidak memadai itu juga dapat menimbulkan risiko operasional. Nah, kenapa demikian? Karena ketika prosesnya tidak terdokumentasi atau terstandarisasi dengan baik, maka kita akan sulit mengidentifikasi potensi masalah atau melacak kemajuan secara efektif. Nah, ini teman-teman bisa garis bawahi, karena dengan adanya tadi itu kesalahan dan hilangnya peluang itu akan mempersulit kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Jadi memang risiko operasional ini perlu sekali diterapkan oleh manajemen perusahaan ya, karena bagaimanapun apabila kita nanti menyebabkan kesalahan itu akan hilang ya peluang dari finansial teknologi yang akan berkembang karena terhambat dengan kesulitan persyaratan dan peraturan tadi. Lalu selanjutnya, bagaimana cara memitigasi risiko operasional? Nah, ini ada membangun proses yang jelas, ringkas dan mudah dipahami. Nih, hindari prosedur yang rumit dan yang tidak perlu atau proses persetujuan birokrasi yang dapat memperlambat atau dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini ada juga jelaskan proses secara rinci. Gunakan dokumentasi dan standarisasi yang jelas.
Nah, pastikan di sini semua karyawan dilatih tentang prosedur dan protokol yang tepat untuk diikuti. Lalu yang ketiga adalah pantau pelaksanaan proses secara teratur. Nah, terkait dengan pemantauan proses secara teratur, ini perlu adanya dorongan kepatuhan terhadap proses tersebut. Dan di sini pihak manajemen harus memastikan untuk memberikan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Hal ini akan memastikan bahwa proses diikuti secara konsisten dan efektif. Ya. Lalu yang keempat adalah memperkuat proses terhadap faktor manusia melalui pemeriksaan ulang ataupun tindakan pengendalian kualitas lainnya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi pada saat proses tersebut berlangsung. Selanjutnya yaitu bangun proses pencadangan data. Karena kenapa kita harus membangun proses pencadangan data? Karena ketika kegagalan teknologi dan infrastruktur menjadi risiko operasional yang signifikan, maka di sini akan ada sistem pencadangan yang tersedia untuk menjamin keberlangsungan bisnis. Jika yang terjadi tersebut, misalnya contohnya terjadi dengan pemadaman listrik ataupun gangguan lainnya, pastikan di situ ada sistem pencadangan yang tersedia. Yang terakhir adalah memprioritaskan pelatihan dan pendidikan karyawan. Nah, untuk pelatihan dan pendidikan karyawan itu sangat berpengaruh ya. Karena apa? Di sini kita harus memahami peran dan tanggung jawab dari karyawan tersebut dalam mengelola resiko operasional. Nah, sesi pelatihan rutin dapat membantu karyawan mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil tindakan yang tepat untuk mitigasinya. Nah, itu adalah beberapa cara bagaimana sih kita harus memitigasi resiko dari operasional. Selanjutnya, kita beralih ke resiko kewajiban. Yang namanya resiko kewajiban itu adalah resiko pertanggungjawaban yang mengacu pada potensi tanggung jawab hukum yang mungkin dihadapi perusahaan finansial teknologi atas segala kerugian, kerusakan, ataupun biaya yang ditanggung oleh klien ataupun pihak ketiga. Di sini saya beri contoh yaitu perusahaan finansial teknologi yang menghadapi kegagalan teknologi yang dapat menyebabkan pelanggan tidak dapat mengakses layanan mereka. Jadi ketika si nasabah atau customer itu tidak dapat mengakses layanan dari finansial teknologi, nah ini resiko ini dapat timbul dari berbagai situasi. Contohnya seperti pelanggaran kontrak, adanya penipuan, kerugian finansial lainnya. Perusahaan finansial teknologi itu sangat rentan terhadap risiko liabilitas karena mereka menangani uang dan aset dalam jumlah yang besar ya. Ini adalah risiko kewajiban. Nah, lalu bagaimana caranya kita memitigasi risiko tanggung jawab tadi? Nah, ada 3 teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah memiliki kebijakan yang jelas dan transparansi. Nah, artinya apa? Penanganan data dan transaksi nasabah itu jelas dan transparan. Jika dengan cara resiko tanggung jawab yang terkait dengan kesalahpahaman atau miskomunikasi tentang penggunaan data. Lalu yang kedua adalah mendapatkan asuransi yang sesuai. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya untuk berinvestasi pada asuransi yang menanggung tanggung jawab adalah pihak ketiga, gangguan bisnis, kerusakan reputasi. Nah, selain itu harus menetapkan proses respon pelanggan insiden yang kuat untuk mengelola potensi pelanggan secara efektif. Ya. Terakhir adalah memantau dan menilai resiko tanggung jawab ya terkait dengan operasi, pengambilan langkah-langkah untuk memitigasi resiko tersebut. Lalu ada resiko komunikasi. Nih, apa yang disebut dengan resiko komunikasi? Resiko komunikasi ini berarti adalah kesalahpahaman atau kesalahan dalam komunikasi yang
dampaknya pada operasional dan hubungan bisnis. Nah, ini contohnya dalam industri vintage, risiko komunikasi dapat muncul dalam berbagai situasi. Misalnya, ketika ketidakjelasan atau transparansi dalam komunikasi dengan klien, atau klien terdapat kendala bahasa antara karyawan dan pelanggan, atau ketika terjadi gangguan komunikasi antar departemen berbeda dalam suatu perusahaan. Nah, cara memitigasinya bagaimana? Nih, cara memitigasinya yang pertama harus membuat pedoman yang jelas bagaimana informasi dikomunikasikan dalam suatu organisasi. Nah, hal ini itu dapat mengurangi kesalahan dalam kesalahan atau kesalahpahaman. Nah, yang kedua yaitu pastikan semua saluran komunikasi yang digunakan itu aman dan terenkrip untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu yang ketiga yaitu memiliki saluran komunikasi cadangan atau sistem redundant. Ini ya. Keempat, mendorong transparansi dan komunikasi terbuka dalam organisasi untuk mengurangi potensi atau tidak keselarasan tujuan. Yang terakhir adalah menguji dan mengevaluasi protokol dalam sistem komunikasi. Jadi ini adalah 5 cara bagaimana memitigasi risiko komunikasi dalam financial teknologi. Nah, yang penting adalah risiko cyber. Nih, risiko cyber adalah kelompok penting dalam operasional financial teknologi, di mana pelanggan dapat mengakibatkan pencurian pelanggan datanya itu dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi ataupun informasi keuangan yang sensitif. Lalu adanya phishing atau malware. Nah, yang pertama adalah taktik umum yang digunakan oleh penjahat cyber ya yang ada di dunia maya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menipu pengguna agar membocorkan credential login mereka, biasanya password dan user login. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat menginfeksi sistem vintage, baik itu pencuri data atau mengganggu operasional. Nah, nih, terus bagaimana caranya memitigasi? Nah, yang pertama adalah menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi data tadi ya, kontrol akses dan audit keamanan rutin. Lalu ada berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang andal dan aman. Jadi harus menerapkan manajemen risiko di dunia maya yang kuat untuk melindungi pelanggaran data. Lalu di sini ada memberikan pendidikan penggunaan dan pelatihan kesadaran. Ini untuk membantu pengguna mengidentifikasi dan menghindari penipuan secara phishing ya. Lalu perbarui perangkat lunak secara teratur. Ada lagi yaitu menciptakan protokoler keamanan cyber yang kuat. Itu biasanya dengan melakukan pencadangan secara teratur, melakukan penyimpanan data. Lalu ini terapkan kontrol akses yang ketat, lakukan uji tuntas terhadap vendor atau pihak ketiga, dan memastikan mereka memenuhi standar keamanan bagi industri finansial teknologi yang menggunakan jasa dari pihak ketiga. Itu memang benar-benar harus diwaspadai ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah resiko keuangan. Resiko keuangan adalah aspek dalam setiap usaha bisnis. Oleh karena itu, manajemen risiko keuangan yang efektif itu sangat penting untuk keberhasilan. Salah satu risiko keuangan yang paling signifikan yang dihadapi bisnis adalah risiko investasi. Berinvestasi itu pada peluang yang salah, itu akan dapat mengambil keputusan investasi yang buruk dan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan sehingga dapat mengancam kelangsungan dari suatu usaha tersebut.
Ya, contohnya di sini saya mencontohkan untuk mendapat modal awal yang memadai, ini ada risiko keuangan yang dikelola dari bisnis, itu modal yang tidak mencukupi itu dapat menghambat pertumbuhan dan menghalangi mencapainya tujuan dari bisnis ya. Ini adalah resiko keuangan. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi mitigasi resiko keuangan yang pertama adalah lakukan penelitian dan analisis ekstensif sebelum membuat investasi apapun. Teman-teman harus mempertimbangkan dari potensi laba atas investasinya, tren pasarnya bagaimana, selanjutnya stabilitas keuangan dan peluang investasinya bagaimana. Lalu buat rencana bisnis yang komprehensif. Disverifikasi investasi pada berbagai alat dan industri. Ini aset dan industri. Jadi investasi itu bisa bagi aset dan industri untuk memitigasi resiko kerugian di satu bidang. Lalu yang terakhir adalah carilah pendana dari berbagai sumber seperti investor, bank hibah, ataupun untuk mendapatkan modal awal yang cukup memadai. Nah, itu adalah terkait dengan memitigasi resiko keuangan dari finansial teknologi. Ini ada lagi resiko pilihan atau pilihan vendor. Ini ya, di dalam finansial teknologi, ini pemilihan vendor yang tepat dan manajemen risiko vendor yang merupakan bagian penting dalam bisnis. Namun, memilih vendor yang salah ya atau pihak ketiga yang salah itu menimbulkan risiko serius seperti pelanggaran keamanan, pelanggaran peraturan, kerusakan dan reputasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita dalam memitigasi risiko pilihan vendor yaitu lakukan uji tuntas secara menyeluruh saat memilih vendor. Hal ini mungkin termasuk dalam mengevaluasi rekam jejak vendor, menilai langkah-langkah keamanannya, dan memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan peraturan yang relevan. Lalu selanjutnya, pihak manajemen dapat memilih kontrak yang jelas untuk mengurangi tanggung jawab, kewajiban pada masing-masing pihak. Nah, ini ya perlu ya teman-teman apabila financial teknologi itu dari suatu industri keuangan membuat tapi kita menggunakan vendor atau pihak ketiga dalam melakukan bisnis di industri finansial teknologi. Sini ada vendor ini ya, sama ya, resiko kunci vendor. Tadi berarti terkait dengan perusahaan fintech mengandalkan vendor pihak ketiga untuk layanan pentingnya seperti proses pembayaran, penyimpanan data, layanan pelanggan. Nah, namun ketergantungan ini menimbulkan resiko yang dikenal sebagai vendor lock. Dalam skenario ini, perusahaan fintech menjadi sangat tergantung pada satu vendor sehingga mereka tidak bisa beralih ke penyedia lain tanpa biaya yang signifikan. Nah, ini ya, ketergantungan dengan vendor. Nah, cara memitigasi risikonya bagaimana? Cara memitigasi risikonya adalah pastikan perusahaan mempertahankan kepemilikan atas kendali data tersebut. Jadi perusahaan tetap memegang kendali atas data tersebut. Meskipun data tersebut tersimpan di vendor pihak ketiga, data dapat diperoleh melalui perlindungan kontrak yang kuat dan kebijakan pengelolaan data yang kuat. Nah, untuk apa? Hal ini dipastikan untuk data selalu dapat diakses dan dapat dengan mudah ditransfer ke penyedia lain jika diperlukan. Jadi ketika si perusahaan keuangan tadi mengandalkan fintech-nya hanya satu vendor, apabila nanti terjadi vendor lock, itu dia tidak bisa mudah mentransfer datanya tersebut ke penyedia data lainnya apabila diperlukan. Jadi memang benar-benar harus ada perlindungan kontrak yang kuat serta kebijakan pengelolaan datanya. Lalu di sini ada resiko pemeliharaan. Sistem finansial teknologi itu sangat kompleks dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan.
Nah, untuk memastikan sistem tetap aman, andal, dan terkini, pemeliharaan ini melibatkan peningkatan rutin, perbaikan bug, dan dukungan berkelanjutan. Ini penting ya. Jika perusahaan vintage ini tidak merencanakan dan menganggarkan biaya pemeliharaan dengan baik, maka perusahaan vintage ini akan kewalahan ya dengan biaya yang diperlukan untuk menjaga sistem mereka agar tetap beroperasi. Nah, risiko cara memitigasinya bagaimana? Yang pertama ada rencanakan dan anggarkan biaya pemeliharaan dengan cermat. Ini ya wajib ya. Pilih vendor yang menyediakan layanan pemeliharaan yang andal dan tepat waktu. Nah, serta berkomitmen untuk memperbarui sistem keamanan dan kemajuan teknologi terkini. Nah, itu penting ya. Jadi tetap mengupgrade untuk teknologi dari finansial teknologi di perusahaan itu bagaimana, tetap diupdate sesuai dengan teknologi terkini. Lalu yang ketiga adalah memantau dan mengevaluasi rencana pemeliharaan. Nah, untuk memantau dan mengevaluasi rencana pemeliharaan ini itu akan memastikan bahwa rencana tersebut itu efektif dan hemat biaya dan melibatkan penilaian frekuensi pada kegiatan pemeliharaan ya. Oke. Ini ada resiko dukungan yang dihadapi oleh klien. Nah, perusahaan vintage yang menggunakan saluran digital untuk memberikan layanan kepada klien. Ini artinya terdapat resiko tertentu yang terkait dengan dukungan yang dihadapi oleh klien, seperti integrasi obrolan, faktor manusia, dan wilayah. Nah, misalnya nih, jika integrasi chat tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman antara klien dan perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian finansial. Ya. Lalu di sini demikian pula jika karyawan tidak dilatih dengan baik untuk menangani pertanyaan atau keluhan klien, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan reputasi bahkan tanggung jawab hukum. Terakhir, beroperasi di wilayah atau negara yang berbeda dapat menimbulkan risiko peraturan dan kepatuhan tambahan yang perlu dikelola secara hati-hati. Ini adalah risiko dukungan yang dihadapi oleh klien. Ya. Nah, lalu cara memitigasi risikonya bagaimana? Ini manajemen perlu menerapkan proses dan sistem yang kuat untuk mengelola dukungan yang berhubungan dengan klien. Siapkan rencana darurat jika terjadi kejadian tidak terduga. Nah, ini ya. Contoh kejadian tidak terduga yaitu kegagalan teknologi atau pelanggaran keamanan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh manajemen. Ini ada resiko arsitektur. Nah, kalau resiko arsitektur ini biasanya terjadi karena kendala kapasitas, desain, dan di bawah standar atau kelemahan dan inefisiensi yang dapat mengakibatkan penolakan oleh sponsor atau menghambat kemajuan dari suatu proyek ya. Nah, salah satu risiko utama dari platform ini adalah kegagalan yang terjadi pada kesalahan teknologi. Nah, ini ya, kalau resiko arsitektur terkait dengan perusahaan vintage berarti terkait dengan potensi kegagalan yang dihadapi oleh teknologi. Nah, cara memitigasinya bagaimana? Cara memitigasinya adalah menerapkan proses pengujian dan jaminan kualitas yang kuat. Nah, ini ya, ini cara memitigasi resiko dari arsitektur. Lalu di sini ada resiko pembangunan. Nah, resiko pembangunan dalam finansial teknologi ini adalah terkait dengan masalah yang timbul selama proses pembangunan. Nah, misalnya adalah pembengkakan anggaran atau keterlambatan pelaksanaan. Nah, hal ini menjadi pemilik perusahaan dari finansial teknologi akan mengelola resiko pengembangan secara cermat untuk memastikan
produk dan layanan dapat diandalkan dan aman. Cara memitigasinya bagaimana? Cara memitigasinya di sini menerapkan proses perencanaan dan manajemen risiko proyek yang kuat, lalu menggunakan metodologi pengembangan tangkas. Nah, ini adalah cara dari memitigasi risiko pembangunan. Oke, selanjutnya nih, bagaimana membuat perusahaan tahan terhadap resiko, apalagi perusahaan vintage ya. Nih, mengabaikan proyek perangkat lunak manajemen risiko dapat membahayakan produk akhir dan menimbulkan konsekuensi serius bagi seluruh organisasi, terutama bila proyek tersebut penting bagi operasi perusahaan. Namun, terdapat pembelajaran dari kegagalan sebelumnya yang mengarah pada pengembangan metodologi manajemen risiko yang lebih efektif. Nah, ini adalah langkah-langkah pentingnya perencanaan proaktif. Yang pertama, di sini ada keterlibatan awal dengan pemangku kepentingan utama. Nah, dua, yaitu penerapan proses manajemen risiko, serta tentukan pencapaian dan tujuan proyek dengan tepat. Ini adalah beberapa perencanaan proaktif guna membuat perusahaan finansial teknologi yang ini sesuai dengan tahan dengan resiko ya. Nih, ada 3 ya perencanaannya proaktifnya. Mohon maaf, ada 3. Ini adalah lanjutannya, yaitu berkolaborasi dengan model proyek tadi terkait dengan pembangunan secara konsisten, memantau dan berbagai pembangunan terkini, manajemen stafnya harus efektif, lalu menilai keberhasilan proyek. Ini adalah beberapa cara terbaik untuk membuat manajemen risiko yang efektif. Ini yang pertama, memiliki rencana formal yang menjelaskan pendekatan dan mengidentifikasi nilai dan mengelola risiko. Tim harus beresponsibilitas untuk mengelola dan memantau risiko dalam perusahaan. Lalu semua karyawan harus diberikan pelatihan tentang pentingnya manajemen risiko dan peran mereka memainkan dalam mengurangi risiko. Itu penting ya. Terus melakukan penilaian risiko secara rutin. Terus menerapkan strategi pencegahan risiko. Lalu ada lagi, yaitu melakukan pengawasan dan revisi perencanaan manajemen risiko. Nah, kesimpulannya apa dari materi kita pada pagi hari ini, yaitu manajemen risiko yang efektif itu sangat penting bagi setiap perusahaan, terutama dalam industri finansial teknologi, di mana risiko itu dapat signifikan dan potensinya dapat menjadi dampak yang parah, sehingga membuat budaya manajemen risiko itu akan mengidentifikasi potensi risiko, mengembangkan strategi dan mengurangi risiko tersebut, dan secara berkala itu akan mengupdate strategi tersebut. Nah, selain itu, semua karyawan harus memahami pentingnya manajemen risiko dan dididik untuk mengidentifikasi dan melaporkan risiko secara potensial. Nah, baik teman-teman, untuk materi kita pada pagi hari ini mengenai manajemen risiko dari finansial teknologi sudah selesai. Berarti ini sudah pertemuan yang terakhir. Jadi nanti saya harapkan teman-teman untuk ujian akhir semesternya akan saya dimulai minggu depan ya, berarti ya. Lalu untuk soalnya akan saya share seperti biasa melalui siapa. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas, masih bisa mengumpulkan tugas. Nanti kalau sudah konfirmasi ke saya ya untuk yang terlambat-lambat. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.